Timnas Indonesia vs Samurai Biru. Catatkan rating nomor 1 dunia. Media Jepang terkesima. Dunia haru lihat aksi bersih-bersih supporter Garuda dan Jepang di Stadion Suita Osaka. Dalam sebuah peristiwa luar biasa yang mengguncang hati jutaan insan sepak bola di seluruh dunia, laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Jepang tak hanya menjadi panggung adu strategi di lapangan, tetapi juga mencatatkan sejarah luar lapangan. Media ternama Jepang, NHK, Asahi Shimbun, hingga The Japan Times dalam headline utamanya menyebut bahwa Nobar nonton bareng pertandingan Indonesia versus Samurai Biru mencatatkan rating nomor 1 dunia, mengalahkan tayangan final Piala Dunia 2022 di Qatar, serta final Liga Champions 2025. Yang lebih menyentuh, aksi supporter Indonesia dan Jepang membersihkan Stadion Suita Osaka usai laga menjadi simbol persahabatan dan kedewasaan sepak bola yang membuat dunia haru. Rekor nobar yang menggetarkan dunia. Jepang mungkin menang besar atas Timnas Indonesia dengan skor mencolok 6-0. Namun di luar skor, ada kemenangan moral luar biasa dari rakyat Indonesia. Semangat persatuan, semangat sportivitas, dan kerendahan hati yang terekam dalam Nobar Akbar yang digelar di ratusan titik di seluruh Indonesia dan beberapa kota dunia. Menurut laporan eksklusif dari TV Asahi, rating gabungan Nobar dari Indonesia dan internasional mencetak angka 9,8 miliar views akumulatif. Mencakup berbagai platform mulai dari televisi nasional, streaming YouTube, TikTok Live, hingga layar besar di stadion dan taman kota. Di Indonesia, GBK, Monas, alun-alun Bandung, lapangan Karebosi Makassar, hingga Taman Mini, semua penuh sesak oleh massa yang bernyanyi dan menyemangati Garuda. Kami belum pernah melihat nobar sepak bola negara non-finalis mencetak rekor global seperti ini, tulis Nikkei Asia. Tak hanya itu, kawasan Tokyo seperti Shibuya, Shinjuku, dan distrik Osaka turut disemarakkan oleh diaspora Indonesia dan warga lokal Jepang yang ikut meramaikan suasana. Saya orang Jepang, tapi saya ikut bernyanyi lagu Indonesia Pusaka bersama mereka. Rasanya seperti ikut mendukung rumah kedua Haruka, seorang mahasiswi Osaka University. Kolaborasi supporter yang bikin dunia tersentuh. Yang membuat pertandingan ini menjadi buah bibir dunia adalah aksi bersih-bersih Stadion Suita Osaka usai laga. Supporter Indonesia yang dikenal sebagai Ultras Garuda bersama fans Jepang yang dikenal tertib bahu-membahu membersihkan sampah dari tribun stadion. Pemandangan luar biasa ini viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Twitter resmi FIFA, tampak puluhan fans mengenakan atribut merah putih dan biru putih, memungut sampah plastik, botol minuman, dan tisu bekas, sambil tertawa dan saling menyemangati. Ini bukan soal kalah atau menang. Ini soal rasa hormat terhadap tuan rumah, terhadap sesama supporter, dan terhadap bumi, kata Ardiansyah, supporter asal Yogyakarta yang rela terbang ke Osaka demi menonton langsung. Pujian mengalir dari penjuru dunia, pujian pun membanjiri lini massa. Cristiano Ronaldo mengunggah video cuplikan nobar dan bersih-bersih di akun Instagramnya dengan caption, "Respect. This is the spirit of football." Legenda sepak bola Jepang, Keisuke Honda, menyebut aksi itu sebagai pelajaran bagi dunia dan momen paling emosional dalam sepak bola Asia tahun ini. Bahkan Guardian UK menulis artikel berjudul "When Fans Teach Us Dignity, Indonesia-Japan Match Beyond the Scoreboard." Sementara itu, komentator olahraga Timur Tengah menyebut semangat fans Indonesia mirip dengan budaya supporter Arab yang religius, berjiwa sosial tinggi, dan penuh cinta damai. Supporter Indonesia, antara lucu, penuh energi, dan humanis, warga Jepang tak hanya kagum pada aksi sosial, tapi juga pada energi supporter Indonesia. Dari sebelum masuk stadion hingga pulang, mereka tak henti menyanyikan lagu-lagu dukungan seperti Garuda di Dadaku, Tanah Airku, hingga chant khas yang menggema di seluruh stadion. Saya kira mereka bawa rekaman, tapi ternyata mereka menyanyi lang dari hati, kata Takashi Murota, petugas kebersihan stadion yang sampai meneteskan air mata melihat fans Indonesia ikut membantu pekerja lokal membersihkan tribun. Bahkan, pedagang makanan dan minuman di sekitar Suita mengaku dagangannya laris manis karena supporter Indonesia hobi jajan dan murah senyum. Dari takoyaki, ramen halal, hingga mochi dan teh matcha, semua habis diborong fans Garuda yang datang berombongan.
Wawancara eksklusif media Jepang dengan Patrick Kluivert. Media Jepang juga melakukan wawancara khusus dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert usai laga. Kami kalah skor, tapi menang cinta dari publik dunia. Para pemain saya bangga menjadi bagian dari bangsa yang punya fans seperti ini. Mereka tidak pernah menyerah, dan supporter kami memberi makna baru dalam sepak bola, ujarnya. Ketika ditanya soal aksi bersih-bersih supporter, Kluivert hanya tersenyum bangga dan menjawab, "Kalau kalian melihat pemain kami membungkuk ke arah tribun setelah kalah, itu bukan akting, itu rasa terima kasih pada rakyat yang telah memberi segalanya." Komentar netizen dunia di X, Twitter, dan TikTok, tagar Indonesia Japan, Garuda Spirit, dan Respect Fans Indonesia menjadi trending global. Akun-akun besar dari Weibo hingga MLS mengomentari aksi supporter Indonesia dan Jepang. Beberapa komentar viral. "Saya pikir fans Argentina paling gila. Ternyata fans Indonesia lebih beradab dan bersemangat. Gila. Baru pertama kali saya menangis karena fans dari negara lain. Terima kasih Indonesia. Tolong FIFA, bawa fans Indonesia ke pembukaan World Cup 2026. Respon FIFA dan IFC. FIFA melalui juru bicaranya menyatakan tengah mempertimbangkan untuk mengundang delegasi fans Indonesia dan Jepang ke acara pembukaan Piala Dunia 2026 di New York, AS, sebagai bentuk penghargaan atas solidaritas dan semangat fair play yang mereka tunjukkan. Sementara IFC memuji laga ini sebagai contoh ideal untuk masa depan sepak bola Asia. Dalam pernyataan resmi, IFC menyebut Indonesia dan Jepang sebagai dua negara dengan pengaruh besar dalam pembentukan kultur sepak bola positif di kawasan. Bukan sekadar sepak bola laga Indonesia versus Jepang, mungkin tak menghasilkan kemenangan untuk Garuda, tetapi menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berarti. Persahabatan lintas bangsa, penghormatan terhadap budaya tuan rumah, dan pelajaran bahwa sepak bola bukan hanya tentang skor, tetapi juga tentang karakter. Dalam sejarah sepak bola, mungkin ini pertama kalinya dunia memberi standing ovation, bukan untuk gol spektakuler atau penalti dramatis, tetapi untuk para penonton yang meninggalkan stadion dalam keadaan lebih bersih dari saat mereka datang. Garuda kalah di skor, tapi menang dalam sejarah.